Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MP Racing. Kita bahas kali ini yaitu setting CDI PRT remote. Nah, caranya yaitu ini 24 step ya, jenis yang 24 step. Kalau ada dari kalian yang masih kurang paham atau mau beli tapi belum tahu cara pengoperasiannya, kali ini saya mencoba membagi pengalaman cara menggunakan CDI programmable ya, CDI program menggunakan remote. Yang menggunakan laptop juga ada. Ini yang menggunakan remote iMac PRT. Nah, 24 step. Ini fiturnya ya, nanti saya jelaskan cara pengoperasiannya dulu. IT1 ignition timing 1. Nah, maksudnya ini step 1 kan 24 step, berarti ada 24 tingkatan timing. Nah, untuk satu mappingnya berarti misalnya ini kan IT1 dulu. Nah, tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai ke 24 kan. Oke, misalkan nih, nah ini yang sedang kelip-kelip itu tandanya ready untuk diedit. Ini memang RPM, yang atas itu RPM terendah yaitu 2100. Nah, ini per 1000 RPM bisa kita atur. Misalkan IT1 yaitu 2100, sudah kita tentukan RPM-nya, lalu pencet edit, tekan edit. Nah, pindah ke yang bawah ini ignition timingnya, waktu pengapiannya. Nah, mau di setting berapa? Nah, bisa sampai ke minus, tuh minus 5 derajat. Oke, bisa di setting minus 5 derajat. Cuma ini RPM terendahnya yaitu 2100. Berarti mulai dari RPM di bawah 2100 sudah ditentukan di dalam CDI ini, sudah dari pabriknya lah. Kita hanya bisa mengedit dari RPM 2100. Nah, misalkan RPM 2100 kita misalkan di 15. Setelah oke, tinggal pencet enter ya, nih enter, set, otomatis pindah ke ignition timing 2. Ini ada tulisan edit. Nah, tadi 2100, misal kita kepenginnya habis 2100 ke 2400, berarti per 3000 RPM. Soalnya 2100 naik ke 2400 berarti per 3000 RPM itu ganti timing. Nah, makanya kalau yang misalkan ada yang 52 step, itu berarti bisa rapat, pergantian timing pengapiannya lebih rapat, ya kan? Sedangkan kalau CDI standar yaitu biasanya stepnya paling 3 step, yaitu kondisi langsam, lalu kondisi advance. Biasanya advance itu mulai dari 3000 sampai RPM tinggi, lalu RPM tinggi turun lagi ke bawah sampai ke limiter. Biasanya cuma 3 step. Jadi misalkan dari 3000 atau 4000 itu datar, misalkan 30 derajat semua, sampai ke misalkan limiternya di 9000 sampai ke 9000 lah. 9000 nanti baru turun. Nah, kalau ini bisa lebih rapat
dari setiap 3000 rpm. Nah, misalkan kita atur 2500 ya, sudah. Lalu kita pencet edit lagi, berarti timingnya kita setting misalkan 17. Oke lah, suka-suka kalian. Lalu enter, terus lanjut lagi edit. Nah, terus gitu, selesai edit, selesai. Nah ya, enter edit, enter edit. Nah tuh, sampai ke step yang ke 24. Oke ya, sampai ke step yang 24 itu seperti itu. Tuh ya, seperti itu caranya. Ini menu. Nah, limiter, untuk setting limiter di sini dipencet di menu ya, ignition timing. Nah, limiter mau kita kasih di berapa? Oke ya, limiter mau dikasih berapa di sini di menu. Misalkan kita setting di 10.500. Setelah selesai tinggal enter. Nah, ini just ready. Nah, IT1, IT2. Lah ini mapping ya, ini mapping. Ini yang saklar 2 belnya saya mainkan. Nah, ini kan ada 16 mapping. Ada 16 mapping, yaitu sisanya ada di sini. Ya, ini yang bisa diputar. Ini totalnya 16 mapping sama yang tadi di saklar dual band ini. Kan ada saklar dual bandnya mana ini? Lah ini saklar dual band. Ini berarti ini di sini ada 2 mapping pengapian. Misalkan, jadi kalau ini di posisi 0, ini 2 mapping yang bisa langsung kita setting di remote. Misalkan kita mau mapping ke room yang lain, ini harus diputar manual. Oke. Nah, sampai 16 itu seperti itu. Jadi kita bisa nge-save banyak timing pengapian sampai ada 16 ruangan di dalam CDI yang disediakan. Tapi yang bisa langsung kita mainkan hanya 2 mapping ya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, kalau mungkin ada yang masih kurang paham, bisa ketik di komen. Nanti saya usahakan untuk saya balas dan saya jawab. Sekian penjelasannya tentang cara pengoperasian programmable CDI iMac menggunakan remote. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.